panjang, tapi ini dipersingkat aja ya. Untuk perjalanannya, awal pertama kali masuk dan terjun di dunia fotografi itu di tahun 2019, di saat saya menjadi musyrif pertama kali di Mahat UIN Malang. Itu awalnya karena terpaksa, bukan terpaksa sih, lebih tepatnya dipaksa sama teman-teman. Iya, karena nggak ada orang lain yang mau mendokumentasikan dan megang kamera, akhirnya dipaksa aja. Bisa nggak bisa, itu jujur pertama kali megang kamera digital ya. Di tahun 2022 saya iseng-iseng buka Vendografer Wisuda, iseng-iseng aja, cuma 3 orang anggotanya. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan anggotanya udah hampir belasan, kayaknya 10 lebih kayaknya anggotanya. Jadi ini memang di tahun 2025, tepatnya di bulan Februari, akhirnya memutuskan buat kenapa gak buat sendiri aja. Sebenarnya kompetensi apa yang diperlukan untuk mencapai profesi saat ini, Kak? Kompetensi sih sebenarnya disiplinnya aja sih. Ya, disiplinnya dari kayak on time atau enggak, nanti kalau ketemu klien janjiannya jam segini berarti ya harus jam segitu juga. Yang mungkin skill ya itu wajib, itu skill fotografi itu benar-benar wajib. Selanjutnya suka dan duka apa yang dirasakan Kak selama dari 2019 sampai sekarang, mungkin suka dan duka di bidang ini tuh apa? Banyak banget ya kalau suka dan duka. Kalau suka ya of course kita dapat uang, kita maksudnya menghasilkan dari hobi. Ya siapa sih yang nggak senang kalau kita dapat penghasilan dari hobi kita sendiri, kita kerja juga kita senang, itu sukanya. Kalau dukanya ya ketemu berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang orang karakternya enak buat dimintain disuruh diatur-atur gayanya, ada yang ribet, ada yang kaku, ada yang ini. Itu termasuk salah satu duka. Membangun ini semua dari media, Wimit, itu ada nggak seseorang atau tokoh yang menginspirasi kakak untuk lebih semangat lagi? Satunya ya itu banyak sih, itu juga salah satu orang yang benar-benar menemani Wimedia sampai bangun Wimit ini, kita bareng-bareng. Niatnya aja sih dijadikan kritik dan komplainan itu sebagai introspeksi. Jadi ternyata hasilku kurang kayak gini ya, berarti aku nextnya harus lebih bagus daripada yang sekarang. Saya juga punya kayak slogan itu, dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa. Jadi kita pertama dipaksa dulu, kita gak mau, ya udah dipaksa, habis itu kan terpaksa kan, gak ada lagi ya, oh ya udah wes, aku wes, ya udah wes, habis itu kita terbiasa, oh ya udah ini, akhir itu setelah kita terbiasa, setelah kita mencoba berkali-kali, kita akan bisa. Nah itu, jadi saat mempunyai satu skill yang diasah terus-terusan dan kita udah terbiasakan, itu bener-bener akan bisa jadi pegangan kita buat kedepannya. Apa sih pesan untuk generasi muda nih, kayak saya, kayak Najwa ini dalam mempersiapkan karir di masa depan? Kuncinya tetap satu, disiplin itu tetap jadi nomor satu. Kita kerja sama orang, kita juga dituntut disiplin. Kita kerja walaupun bukan kantoran, tetap kita dituntut buat disiplin. Disiplin sama jangan gampang ngedon kalau kita dikritik dan dikasih masukan. Itu jangan dibuat itu jadi kayak hambatan, seperti yang tadi bilang. Jadikan kritik sama motivasi itu kritik sama komplainan itu jadi motivasi dan semangat.